Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu guru hebat peserta Diklat meningkatkan dan mengembangkan potensi siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan yang ke-8. Pada pertemuan ke-8 kita kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana kita melaporkan hasil asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi setelah kemarin kita mempelajari bagaimana cara pelaksanaan asesmen, sekarang saatnya kita harus mempelajari bagaimana menyusun atau melaporkan hasil asesmen tersebut. Ya, kalau kita kemarin asesmen itu dalam bentuk bisa rubrik, bisa portofolio dan juga jurnal dari guru tersebut. Jadi sekarang kita melaporkannya. Jadi menyusun rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus pahami adalah bagaimana prinsip merancang rapor proyek sendiri. Jadi rapor tadi harus bersifat informatif. Ini juga sudah kita sampaikan kemarin, informatif dan dalam menyampaikan perkembangan peserta didik. Yang mau kita lihat adalah kata kuncinya atau clue-nya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan perkembangan peserta didik. Jadi bukan lagi berdasarkan angka-angka, tapi kita kualitatif ya, kualitatif bagaimana kita menyampaikan atau melaporkan perkembangan peserta didik pada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin kita kuatkan. Namun bagaimanapun tetap jangan sampai pelaporan ini merepotkan pendidik. Maka dari itu ada beberapa prinsip dalam menyusun atau merancang rapor proyek. Yang pertama, harus menunjukkan keterpaduan. Jadi rapor proyek harus terdiri dari penilaian terhadap performa siswa dalam proyek profil, kemudian tidak membebani administrasi yang berat, dan ada kompetensi yang utuh. Jadi aspirasinya harus kelihatan. Jadi penilaian rapor proyek harus memadukan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilannya. Oke, baik, itu yang pertama tadi ya, bagaimana merancang prinsip rancangan rapor tadi. Yang kedua, selanjutnya ini nanti rapor akan seperti ini Bapak Ibu, ada tampilannya. Mungkin supaya saya akan tunjukkan dulu sebentar Bapak Ibu, saya akan tayangkan bagaimana rapor yang ada di SMP 1 Sinaboy 1 Atap. Jadi ini bagaimana cara mengapakan rapornya, tinggal kita yang pertama harus Bapak Ibu isi. Kemarin Bapak Ibu banyak bertanya, judulnya tetap repot juga. Ini ya ada beberapa input data yang perlu Bapak Ibu lihat. Yang pertama ada input data sekolah. Nih, data sekolah tinggal isi Bapak Ibu, nama sekolah Bapak Ibu apa, alamatnya, fasenya, semesternya, tahun ajaran, nama kepala sekolahnya, dan seterusnya. Kemudian setelah data sekolah ada data siswa. Data siswa tuliskan kelas, semester, tahun pelajaran, bla bla bla, ada nama, nomor induk, dan NISN. Kemudian selanjutnya ada input deskripsi project. Ini supaya Bapak Ibu tidak lagi repot-repot. Nanti di dalam deskripsinya, kalau Bapak Ibu tadi sampaikan, Bu, kalau kayak rapor K13 kan sudah mudah kita mengapakannya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Yang saya kecilkan terlebih dahulu. Oke. Jadi ini kita tuliskan bahwa di proyek, misalnya proyek pertama hijaulah sekolahku, konteksnya adalah penanaman tanaman keras, pembibitan tanaman keras, tujuannya adalah melestarikan dan menghijaukan lingkungan sekolah, gambaran umumnya dituliskan, dimensi 1-nya 2, 3 dituliskan. Maka nanti kalau sudah ini kita input dimensinya, baru kita akan input masing-masing proyek. Ada input subelemen, ada input fasilitator, dan ada input nilainya. Oke, pertama kita lihat adalah input elemen, subelemennya ya Bapak Ibu. Nih, kalau tadi kita proyek pertama itu kan hijaunya sekolahku. Dimensi yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari dimensi ini kita akan melihat nih ada dua sub elemen yang mau kita kembangkan.
Baru di sini deskripsi capaiannya. Deskripsi capaian ini kita ambil dari mana Bapak Ibu? Dari deskripsi profil pelajar Pancasila. Baik, saya cari terlebih dahulu deskripsinya. Ibu bisa mengambil ini kan ya, alurnya adalah ini dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sub elemennya kita ambil tadi di mana tadi? Kita ambil memahami keterhubungan ekosistem dan menjaga lingkungan alam. Maka tinggal Bapak Ibu lihat di sini di akhlak terhadap alam tuh ya. Ini akhlak beragama. Kita kan ada dimensinya, elemennya ada banyak. Ada akhlak terhadap alam, elemen akhlak terhadap agama, pribadi dan manusia. Kemudian terhadap alam, akhlak terhadap alam. Ini dia, menjaga lingkungan sekitar. Karena kita fase C, maka di sini PAUD A, B, C. Kita fase D, menunjukkan rasa syukur dengan berinisiatif menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi, mulai dari menerapkan solusi tersebut. Itu dia. Maka kita tuliskan di sini memahami konsep sebab akibat. Ini alam sekitar tadi ya. Tadi ini yang ini tadi menjaga alam sekitar, mewujudkan rasa syukurnya. Kemudian kalau memahami keterhubungan ekosistem, Tadi di sana kita tinggal carinya di sini Bapak Ibu ya. Ini dia, memahami berarti pondasi A, B, C, D ini dia memahami konsep sebab akibat antara berbagai ciptaan. Jadi yang ini aja yang kita tuangkan ke dalam rapor kita nih, konsep sebab akibat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemarin sudah saya sampaikan, kita pilih 3 elemen, 3 dimensi, dengan masing-masing dimensi kita ambil 2 sub elemennya saja. Kemudian input nama fasilitator. Nah, input nama fasilitator, kalau Bapak Ibu yang guru SD, silahkan diinput nama guru bidang studi. Ini kan ada mata pelajaran. Kalau di SD berarti guru kelas, kemudian guru agama dan guru PJOK. Baru nama fasilitatornya siapa. Kemudian kalau Bapak Ibu di kelas 7, kebetulan harusnya kan 10 mapel boleh. Kalau tempat kami itu hanya 3 mapel, maka seperti ini saja. Baru untuk input nilai proyeknya. Jadi input nilai proyek dari ibu yang satu ini apa? Bagaimana penilaian yang diberikannya? Kan ada nih beriman bertakwa, gotong royong, kemudian nanti ada yang kreatif. Menurut ibu ini seperti apa sih Ilham? Menurut bapak itu bagaimana sih Ilham? Nanti menurut ibu satu lagi bagaimana sih Ilham? Nanti akan tergabung nanti nilainya ya. Ini kan udah kita input nilai project, kita tinggal input aja koordinator project, akan keluar outputnya. Ini project 2 seperti itu juga, project 3 seperti itu juga. Setelah itu baru kita akan unduh rapor, lihat rapor. Kalau ini rapor halaman depan, ada tentang berapa project yang dilakukan di sekolah dalam 1 tahun akan kelihatan. Kalau untuk project 1 berarti kita menceritakan per project itu seperti apa, per masing-masing project bagaimana dimensi dan juga elemen dan subelemen yang ada di dalamnya. Apakah sudah berkembang sesuai harap, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Jadi seperti itu. Kemudian ada catatannya. Jadi nanti tinggal mudah aja Bapak Ibu. Jadi kita tinggal checklist ini adalah kumulatif dari pada si pelaksanaan project ya, dari penilaian project dari masing-masing fasilitator project tadi yang sudah kita inputkan. Baik, itu saja sih Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi setitik penerangan bagi Bapak Ibu. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.